Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Ya, buat video kali ini saya ingin mengasih tahu lagi. Tapi keder mau ngomong apaan? Ya udah. Lagi itu nih kita dari awal aja dulu. Kan video sebelumnya saya kirim-kirimin tentang kakek-kakek berjenggot itu siapa. Saya juga nggak tahu sampai sekarang. Itu cuma ada dari orang ngasih tahu ke saya. Itu anak kecil satu, yang kedua nenek-nenek. Ya udah nenek-nenek lah ngasih tahu ke saya. Saya nggak tahu lah. Sampai-sampai katanya saya pengen diumpetin 40 hari kemana saya nggak tahu. Saya suruh katanya pesannya saya mulutnya suruh dikunci. Bodoh amat. Saya orang apa doan. Masanya pokoknya itu disebarin lah di YouTube itu. Tonton aja videonya tuh semuanya. Saya emang nggak butuh subscribe. Soalnya misalnya butuh mah butuh. Saya kadarnya ngambil duitnya pakai rekening. Saya takut kena riba. Ngeri kena riba. Dan terus apa ya? Semacam ada orang ngomong ke saya, "Pen, katanya lu bakal jadi pemimpin sampai-sampai lu memimpin dunia." Saya hirauin lah, udah itu salah satunya udah disebarin. Terus banyak tuh udah saya sebarin di videonya. Sampai ular, mimpi ular, ujung-ujungnya ditafsir saya bakal dapat kekuasaan, bakal dapat jabatan tinggi sampai kekuasaan. Udah saya sebarin juga itu YouTube-nya. Nah, pada akhirnya kan saya udah nyebarin lagi videonya ya. Pada akhirnya saya nonton video, ada orang ngomong rumah Satrio Piningit itu di belakang Gunung Halimun. Nah, emang sebelumnya saya nonton video kan ya, dikit-dikit Satrio Piningit, dikit-dikit Bocah Angon, Satrio Piningit, Bocah Angon. Ini siapa lagi di Satrio Piningit, Bocah Angon, Satrio Piningit, Bocah Angon? Dalam hati ini ngangon kambing, masuk-masuk ngangon kambing atau sapi gitu ya, dimasuk-masukin ke YouTube lagi nih bacaan. Ah, biarlah itu urusan mereka. Tapi ya dari situ ya saya dengar mah saya dengar, saya perhatiin. Terus pada akhirnya ya saya cuekin aja. Saya juga nggak percaya ramalan, kagak boleh percaya ramalan dalam hal agama Islam. Tapi saya telusurin terus menerus dan pada akhirnya saya mengerti. Alhamdulillah mengerti gitu. Ya mungkin mereka ngomong ramalan apa tidak itu terserah mereka. Emang udah hak mereka. Tapi saya telusurin Jangka Jayabaya itu bukan ramalan. Kenapa Jangka Jayabaya yang nyetujui? Saya sama Sunan apa tuh yang ngasih tahu Sunan? Lupa saya, pokoknya lupa aja. Dan Wangsi Siliwangi itu atas dinilai mendukung juga sih. Wangsi Siliwangi ngedukung keberadaan yang bakal keluar nanti yang disebut Satrio Piningit sama Bocah Angon gitu. Nah pada akhirnya di YouTube saya nonton YouTube lagi. Saya kan selalu nonton YouTube terus tiap hari. Sehari-hari nonton YouTube aja. Nah, habis itu di YouTube tuh ada orang ngasih tahu rumah Satrio Piningit di belakang Gunung Halimun katanya. Nah, saya serius tuh di situ. Ah, coba gue jajal. Samain. Ih, kok sama sih ya? Terus saya hayal-hayalin di rumah pohon hanjuang kayak mana, saya cari di HP, di Chrome namanya. Pohon hanjuang kayak mana, pohon handelem kayak mana. Ih, kendak kalau kok ada semua. Ada semua pokoknya atas izin Allah tuh. Rumah di belakang sungai, ujung sungai. Ini rumah di ujung sungai di mana? Ujung sungai biasanya kan di laut ya, pinggir laut situ. Yang tempat terakhir sungai gimana sih, terakhir mendaratnya gitu anggapannya, mendarat air sungai terakhir kemana?
laut kan ke pantai. Kirain saya mah di situ, nggak taunya bukan. Pas saya tweet, oh ujung sungai di sini. Jadi yang dimaksud tuh ujung sungai. Ya nantilah saya kasih tahu videonya, insya Allah kalau kalau saya udah pulang ya. Kalau saya udah pulang ke rumah bapak saya. Nah kalau masalah, nah dari situ saya teliti kok sama semua ada pada saya ya. Tapi pintu setinggi batu tuh yang belum saya tahu mah. Pintu setinggi batu saya belum tahu. Wah ini bukan gua. Nah di situ saya atas izin Allah minta kayak minta ke Allah tuh ya, Allah Subhanahu Wa Taala minta petunjuk. Kayak ada gambaran terus bisikan. Pokoknya ujung-ujungnya gini lah. Anggapannya ujung-ujungnya rumah pintu setinggi batu tuh, pintu setinggi batu tuh batu belakang rumah kamu. Saya ke sana, saya berdiri sambil tangan ke atas, saya ukur gitu, berdiri sama tangan ke atas saya batasin, dan ternyata saya berdiri sambil tangan ke atas lagi depan pintu sama batu belakang. Ya masya Allah, dicari cuman kayak gitu, capek-capek nyari. Tapi alhamdulillah kalau udah urusan sama Allah mah gampang, gampang banget. Orang-orang mah nyari ke sana kesini ke sini, kagak ada yang ketemu. Di YouTube juga gak ada yang tahu rumah pintu, arti pintu setinggi batu gak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya minta ke Allah mah pasti dikasih tahu aja, gampang itu mah. Nah pokoknya pas dicocok-cocokin ya, belakang Gunung Halimun tuh ya bener kata orang itu, diselusin sama semua, ujung-ujungnya saya telusurin gini-gini. Wah itu jangkanya lumayan lama itu. Saya nyaman-nyaman kok ini sama semua. Ada lagi kan ya, apa tuh di channel YouTube tuh Kangkung 007, Tanah Jawa Dwipa, Kreator Jawi, banyak lah itu. Tapi yang ngepas banget itu YouTube-nya Satrio Piningit Channel. Itu ngepas banget sama saya dia itu. Yang di Wangsit Siliwangi kan dikasih tahu dahinya Satrio Bocangon itu, tahu Satrio Piningit saya lupa tuh. Di dahinya ada tanda kurang lebih sebesar telur puyuh. Tuh tanda tuh ya. Mana ya, mana mana. Nih. Tuh ya, di dahinya. Terus kakinya rada renggang, jari kakinya ada bulunya sedikit. Sekitar pusarnya ada tai lalat. Itu di Wangsit Siliwangi. Itu sama. Ya, pokoknya dicerita, pokoknya atas semua yang ada di Jangka Jaya Wangsit Siliwangi sama masalah kesaktian. Dan ada channel di YouTube ngasih tahu Satrio Piningit sekarang mah belum punya kesaktian. Emang saya nggak merasa sakti. Misalnya saya ucapan saya kebukti, sekali minta kebukti, ya orang mintanya ke Allah. Kalau Allah berkehendak ya pasti dikabulin. Tapi alhamdulillah saya tuh sama Allah pasti dikabulin terus saya sama orangnya. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti. Nah, abis itu pokoknya di Satrio Piningit Channel banyak aja, di Satrio Piningit Channel tuh sama tuh, di Satrio Piningit Channel. Salah satunya di Satrio Piningit Channel bilang di wajahnya Satrio Piningit itu, di wajahnya ada 2 tai lalat. Tai lalat saya di wajah ada 2, satu di sini nih, satu lagi di bibir. Tai lalat. Udah gitu aja pokoknya mah. Atas izin lu nih kok di YouTube orang-orang juga atas izin kok sama semua nyeritain. Ini gimana ceritanya nih, biarin aja. Nah mau buat bukti lagi, kata saya orang yang di YouTube itu bener. Kenapa? Dia bilang rumah Satrio Piningit ada di belakang Gunung Halimun. Dan saya telusuri ada bait di Wangsit Siliwangi kayaknya tuh ya, di Wangsit Siliwangi. Di Wangsit Siliwangi itu nanti di Gunung Halimun, di baitnya nih ya, nanti di Gunung Halimun ada orang teriak minta tolong. Dan seterusnya saya lupa tuh. Pokoknya nanti dikasih tahu, pokoknya nanti
di Gunung Halimun ada orang teriak, pokoknya nanti tengah malam, nanti di Gunung Halimun tengah malam ada orang teriak minta tolong. Nah, bener kata orang itu kan yang di YouTube ngomong. Nah, rumah Satria Pining itu ada, rumah Satria Pining itu ada di Gunung Halimun, di belakang Gunung Halimun yang ada di YouTube itu. Dan di Wangsit Siliwangi coba kalian, ya kan, nanti di Gunung Halimun tengah malam ada orang teriak minta tolong. Sama kan? Intinya atas izin Allah, bocah Angon itu rumahnya nggak jauh dari Gunung Halimun. Nah, atas izin Allah, rumah bapak saya di kaki Gunung Halimun. Gunung Halimun itu Gunung Salak ya. Pokoknya rumah bapak saya itu di kakinya Gunung Salak. Pokoknya pokoknya Gunung Salaknya di daerah Sukabuminya ya, bukan Bogor ya. Kan sebelah Gunung Salak Bogor, sebelahnya lagi Sukabumi. Saya masuk daerah Sukabuminya. Pokoknya di situ, di atas Gunung Salak itu pembangkit listrik negara itu. Dibilangnya Tarakan Salak lah pokoknya. Tarakan Salak pembangkit listrik super power terbesar di Jawa itu. Gunung Salak tuh. Kalau saya dengar, pokoknya rumah saya dari Tarakan Salak itu turun. Ada tuh, tahu kampung, tahu desa ya. Pokoknya desa aja bilangnya Desa Jaya Negara di situ tuh. Di situ Desa Jaya Negara ada pabrik teh kan ya. Ah iya, kamu udah nyampe pabrik teh itu tanyain Kampung Cimanggu. Nah, Kampung Cimanggu tanyain, udah nyampe tanyain rumah Bapak Usuk, supir trailer yang istrinya dari Priuk. Dulu ibu saya tinggal di Tanjung Priuk, sekarang pindah ke situ. Pindah kurang lebih ada 10 tahun mah. Dan saya juga pulang baru berapa kali. Jarang pulang saya mah orangnya. Soalnya nggak betah di sana, dingin, nggak kuat. Saya mah nggak kuat dingin. Sepi lagi. Terus kok tanyain aja. Ada tuh ngomong ya. Satrio Piningit punya di YouTube tuh ada yang ngomong Satrio Piningit mempunyai banyak saudara kandung. Bapak saya pokoknya istrinya 3, punya anak kurang lebih 21. Kan kalau satu bapak masih kandung, biarpun beda emak, ya kan? Berarti bener kan? Punya saudara kandung banyak, 21 bersaudara, bayangin. Kalau emas saya dari ibu saya nih ya yang kandung 11, saya satu ibu 11 bersaudara. Kalau satu bapak 21 bersaudara. Wallahualam kayaknya mah kurang lebih gitu. 21 kayaknya, bener 21. Pokoknya rumah bapak saya itu di kaki Gunung Salak, di kakinya. Pokoknya tanyain lah di Desa Cimanggu, tanyain Jaya Negara, dari Gunung Salak, Tarakan Salak itu turun, cari Desa Jaya Negara, terus tanyain Kampung Cimanggu, tanyain rumah Bapak Usup, terus rumah istrinya yang dari Tanjung Priuk. Kita tanyain, itu pas banget kamu ke situ, rumahnya di ujung sungai, masuk sungai itu saya yang tahu. Nanti insya Allah videonya saya sebarin lah. Insya Allah kalau saya dikasih panjang umur sama Allah, saya sebarin videonya, rumahnya kayak mana. Tapi sebelumnya udah saya sebarin sih. Sebelumnya udah saya sebarin. Itu rumah yang ada yang dibilang di Bait Jangka Jaya Baya itu ada sama rumah itu semua. Masalah rumahnya mah pintunya setinggi batu itu atas jenel ada semua di situ. Ya pokoknya gitu aja dah. Nah, dan saya juga nggak merasa saya ini satria penyihir ataupun bocah Angon ya. Saya mah cuman ini kenapa atas jenel tuh sama semua dapat saya. Aneh, aneh banget. Tapi biarlah itu udah urusan Allah. Nah, kalau kalau masalah harta mana saya nggak tahu. Tahu mah tahu. Saya diceritain sama nenek saya. Masalah harta amanah itu ada di Gunung Salak. Tapi saya nggak tahu tempatnya. Katanya itu nggak sembarangan yang ngejaga. Bisa dia, misalnya ada orang bisa ngambil harta itu semodel emas gitu ya.
ya paling anggapannya atas izin Allah minta tumbal gitu anggapannya tuh. Tapi atas izin Allah saya mah ditentang terus sama saya mah orang nggak ngaruh. Nah, waktu zaman SBY, Presiden SBY itu pernah bocah Anggon dicari-cari. Udah tahu, udah dicari tuh rumahnya, udah ketemu, tapi nggak tahu bocahnya. Ya gimana mau ketemu? Sayanya aja nggak pernah ke sono, jarang pulang lah pokoknya saya mah. Soalnya saya orang pengennya kemana-mana orangnya. Semua mau saya orangnya sama mau saya. Saya orangnya kayak gitu. Tapi kalau cinta sama cewek satu, udah dia dia terus yang dipikirin. Itu kalau masa cewek. Tapi sayangnya kayaknya ceweknya nggak peduli. Ah, biarin dah. Itu mau urusan Allah. Nah, masalah tamanan ya. Pokoknya zaman SBY udah dicari. Pokoknya negara mah kayaknya udah tahu harta amanah itu ada di mana atas izin Allah tuh negara itu udah tahu. Makanya waktu zaman Presiden SBY dicari-cari bocah Angon itu waktu tsunami. Waktu tsunami kan Masya Allah itu perekonomian anggapannya atas izin Allah Allah walam ya lagi goyang. Tambah tsunami. Kasihan banget itu pemerintahan. Ya kan? Kalau bukan orang-orang FPI mah atas izin Allah tuh ya, kagak tahu tuh. Mungkin utang lagi. Pokoknya dicari tuh bocah Anggon itu, sayangnya nggak ketemu, nggak tahu siapa orangnya. Saya mungkin lagi tuh masih kecil. Nah, habis dari itu ya pokoknya masalah harta mana dulu ada kata di Ciracas, di Goa. Nenek saya suruh ngambil emas, Pak, katanya keturunan Presiden Soekarno mah boleh ngambil emas di situ. Kan nenek saya masih anak kandungnya. Pokoknya nenek saya namanya Mas Cana. Kalau dipanggilnya itu Emas Soekarno Putri. Kagak ada daftar dalam keluarga. Soalnya kenapa nenek saya kagak diaku sama saudara-saudaranya gara-gara kawin sama kakek saya. Soalnya saudara-saudaranya itu tahu kakek saya katanya orang gak bener, makanya kagak disetujui. Gak disetujui sama saudara-saudaranya. Soalnya kan bapaknya Presiden Soekarno kan udah bukannya meninggal sih, udah ngejauh aja, nggak mau ketahuan di publik kalau walam ya. Saya emang nggak tahu urusan kayak gitu. Tapi nenek saya bilang dia masih hidup dan fotonya juga masih ada. Sekarang udah muda lagi, nggak tua gitu, fotonya muda lagi. Dikasih tahu. Dan itu juga fotonya cuman keturunannya yang boleh ngelihat, yang boleh tahu, yang lain nggak boleh tahu. Tapi emang saya disebarin, bodoh amat saya orangnya. Misalnya kesalin aja, nggak apa-apa. Saya orang gitu orangnya bodoh amat. Tapi nenek saya tuh sayang banget sama saya, tahu nggak? Ya paling nggak kalau kenapa-napa pura-pura melas aja, beres. Kalau saya gitu pura-pura melas, insya Allah nenek saya kasihan, sayang lagi. Udah gitu saya sama orangnya. Tuh kalau saya orangnya mau siapa aja pura-pura melas juga, mau keluarga saya gini-gini, udah insya Allah disayang lagi saya sama orangnya. Pokoknya harta amanah itu lagi tuh nenek saya suruh ngambil, tapi nenek saya gak mau. Suruh ngambil satu batang itu emas murni, kurang lebih kalau dihitung-hitung tuh kurang lebih tuh kalau dijual satu batang itu 2 miliar. Satu batang 2 miliar ya. Itu katanya udah dipindahin emasnya, nggak tahu kemana, atau ke Gunung Salak atau kemana, saya nggak tahu urusan mereka. Nah, atas izin Allah negara kan insya Allah tahu kan kayak gitu nggak sembarangan mindahin barang kayak gitu. Insya Allah negara ikut adil, ya kan, ikut andil. Pokoknya negara atas izin Allah harta mana itu insya Allah tahu. Tapi atas izin Allah yang bisa ngagunain cuman bocah Angon itu, yang dibilang disebut insya Allah tuh yang disebut bocah Angon itu yang bisa ngambil ngebukanya.
yang atas izin Allah yang bisa mempergunakannya, dan insya Allah yang tidak akan mengambil tumbal, insya Allah. Nah pokoknya saya ini bukan bocah angon, saya bukan Satrio Piningit. Kalau dibilang Satrio Piningit, saya ini kan udah muncul, jadi kan bukan Satrio Piningit ya kan. Kalau bocah angon ya pokoknya bukan aja, cuman tanda sama cirinya atas izin Allah ada pada sama saya. Dan yang di Satria Piningit, yang di YouTube Satria Piningit channel juga atas izin Allah tuh ngomong-ngomongin saya terus tuh orang tuh. Insya Allah bocah orang itu tahu tuh, insya Allah tahu, dia ngomongin saya terus, insya Allah dia tahu itu. Pokoknya saya bukan Satria Piningit ataupun bocah angon. Kalau ada yang ngaku Satria Piningit sama bocah angon ya, tangkap, tangkap, suruh ambil tuh harta mana, udah gitu aja beres ya kan. Yang aku kata Satria Piningit ada kayak gini, Satria Piningit di sini, Satria Piningit, Satria Piningit di sini, tangkap, suruh buka harta mana, suruh ambil, nanti paling sama penunggunya dicekek. Udah tangkap aja gak apa-apa, biarin, suruh ngaku-ngaku, suruh jadi presiden sono, suruh jadi presiden, anggapannya presiden Bapak Jokowi, suruh ganti dia, tapi suruh ngambil harta amanah itu dulu, suruh ambil gitu, biar jagoan juga, sono biar ilmunya tinggi, suruh ambil, paling kita izin Allah dicekek. Emang kata lu sembarangan orang yang ngejaga-jaga kayak gitu, bukan orang sembarangan, bukan udah dikasih tahu. Pokoknya yang bisa ngebuka itu insya Allah yang bisa buat bocah angon itu. Tapi orang-orang itu kalau ngaku bocah angon satu pingin, tangkap aja, tangkap. Suruh buka tuh harta amanah. Udah gitu aja. Atau enggak gini aja. Kan di Jangka Jaya Bayar kasih tahu ludahnya ludah api, ucapannya terbukti pasti, ucapannya terbukti, yang ngelawan pasti mati. Coba suruh kayak gitu aja, suruh sebarin ke YouTube apa yang pengen di ini nih, ucapan yang bakal terbukti. Kayak saya nyebarin kayak di video nih ya, semacam ini, habis ini saya sebarin video kan ya, coba dia suruh sebarin semacam kayak saya, bakal ada minta ke yang maha kuasa, bakal getar, berilah ya Allah, bikinlah pokoknya getar-getaran gunung pada meledak. Nah sekarang baru getar-getaran, banyak goncangan tuh, kayak gitu aja ucapan terbukti ya. Pokoknya gitu aja, saya minta ke Allah, ya Allah buatlah getar-getaran yang menyebabkan gunung-gunung pada meledak nanti tuh. Nah saya nggak tahu itu, saya nggak langsung ngomong gunung ada daratan, nggak diomong kayak gitu. Pas saya teliti lagi, gunung juga ada di lautan, nanti kalau gunung ada di lautan meledak gimana, saya lupa ngucap itu, air bisa naik ke atas kan ya. Allah alam, itu urusan Allah, mungkin itu orang-orang itu banyak dosa, saya emang nggak mau nanggung dosa, itu urusan mereka, siapa suruh ya kan buat jahat. Apalagi di Bali tuh ya, itu insya Allah nggak bakal selamat tuh di Bali tuh, videonya juga udah saya sebarin, insya Allah. Pokoknya video yang tentang Bali tuh udah saya sebarin itu, coba cari, bilang Bocangon Satrio Pingin itu, cari kalau bisa kayak ucapan kayak saya, yang ucapannya insya Allah pasti terjadi. Udah itu bocahnya kalau udah bisa ngelebihin kayak saya. Kalau saya mah jujur nggak bisa apa-apa, itu juga minta ke Allah, dan alhamdulillah pasti terjadi. Kalau saya alhamdulillah pasti terjadi kalau saya mah, soalnya saya punya Allah. Lihat aja insya Allah di daerah Bali, Bali termasuk Jawa Timur ya dulunya, bukan sekarang, dulunya. Nah BMKG belum lama nih ya kan, udah ngasih peringatan 8,7 berpotensi tsunami ya kan. Awas itu Bali ya, Bali dan sekitarnya. Saya belum lama tuh video tuh ya, kurang lebih seminggu, peringatan buat Bali dan sekitarnya. Langsung kan belum lama BMKG memperingatkan 8,7 gempa kan, dan bakal berpotensi tsunami, dan getaran-getaran itu juga semua terjadi dalam pesanan saya semua itu. Nah kalau kalian ada yang ucapannya kayak saya,
Udah itu insya Allah nggak jauh, itu Satria Piningit itu, insya Allah itu Satria Piningit, udah tangkap aja, terus suruh ambil harta mana, udah gitu aja ya. Oke, pokoknya saya bukan bocah angon ataupun Satria Piningit. Seandainya kalian mencari saya tidak akan mau ngapa-ngapain. Saya cuekin, saya orangnya cuek orang ya. Tapi kalau cewek saya godain, tapi digodain doang. Udah dulu, cukup video, cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.